alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, istiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Dan mari kita isi i'tikaf kita pada pagi hari ini dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat akhir dari surat At-Taubah, di mana sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu dalam surah At-Taubah. Tepatnya pada ayat ke-128 hingga ayat ke-129 kita bahas dan kita tadabburi bersama, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, maunah untuk terus bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi yang menjadi utusan Allah kepada umat manusia kafatan, keseluruhan, secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan dari suku mana dan dari jenis apa. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-128 hingga 129. Semoga bacaan kita nantinya diberikan oleh Allah pahala satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka satu huruf itu diberikan kebaikan oleh Allah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 10 kali lipat diberikan dalam setiap hurufnya. Dan Nabi berkata, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan ketika engkau membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tetapi alif satu huruf, wa lamun harf, dan lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Baik, sebagaimana biasa saya bacakan, para jemaah bisa mengikuti atau menyimak ayat 128 dan ayat 129 dari surah At-Taubah, di mana surah At-Taubah mengingatkan mengawali bacaannya langsung dengan ta'awudz tanpa basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas apa yang telah difirmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, di mana sifat dari Nabi ini adalah azizun alaihi, terasa berat baginya, ma'anittum, atas apa penderitaan yang telah kalian rasakan, harisun, dia sangat menginginkan keselamatan, alaikum, atas kalian, bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, raufur rahim, yaitu Rasul yang sangat pengasih, rahimun, dan sangat penyayang. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling dari keimanan setelah didakwah atau diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakul, maka katakan Muhammad, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali illahu, kecuali Dia, alaihi, kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal, wa huwa, dan Dia adalah rabbul arsyil azim, Tuhan pemilik arsy al-azim, yang maha agung. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dua ayat ini menegaskan tentang rukun iman kepada Rasul. Di antaranya iman yang ada 6 itu, Allah menegaskan bahwasannya di antara ciri orang mukmin adalah mengimani adanya Rasulullah, yaitu utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan mengimani. Tidak boleh kita mengingkari kenabian Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Adam, seluruhnya, di mana nanti pada surat Hud akan ditampilkan kisah-kisah para nabi secara singkat, dan nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 25 nabi itu wajib kita imani. Mereka semua adalah utusan Allah, mengajarkan kepada manusia ini siapakah Rabbul Alamin, mengenalkan kepada mereka siapa Tuhan yang layak disembah, siapa Tuhan yang kita wajib menyembahnya sebagai rasa terima kasih kepadanya. Kemudian diutuslah Nabi akhir zaman yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya beliau dan setelah sempurnanya syariat yang beliau sampaikan, di mana dalam surah Al-Maidah telah kita sempat bahas, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, bahwasannya di hari, yaitu di Haji Wada pada saat itu, telah sempurna penyampaian
Islam ini dengan sempurnanya Al-Quran telah diturunkan keseluruhannya, maka Allah ridha Islam sebagai agama. Innad dina indallahi Islam, sesungguhnya hanya agama yang diakui dan diterima di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Namun demikian di sisi lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam orang ini harus memeluk Islam. Kenapa? Karena Allah memberikan keleluasaan pada manusia ini, diberikan nafsu, diberikan akal fikiran sebagai instrumen untuk berfikir, dan juga diberikan petunjuk, dan kita bersyukur telah mendapatkan petunjuk hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita bahas lebih dalam dari sisi pemaparan ayatnya. Yang pertama, Allah mengawali dengan sumpah. Walaupun ini tidak menggunakan lafaz sumpah, hanya saja nilainya hampir sama dengan sumpah. Maksudnya laqad itu kalimat yang disebut dalam bahasa Arab itu sebagai taukid. Lamnya lam taukid, qadnya juga huruf taukid. Maka ini penegasan. Laqad, bahwasannya sungguh benar-benar, sama dengan ketika Allah bersumpah menggunakan huruf sumpah, was-sama'i, demi langit, wasyamsi, demi matahari. Itu menunjukkan apa? Informasi yang akan disampaikan itu merupakan informasi penting. Yang senada dengan adanya sumpah ini, yaitu ada taukid, penguat. Ketika Allah mengatakan laqad, sungguh benar-benar, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang utusan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Min anfusikum, di sini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah min anfusikum, dari golongan kalian, khususnya bangsa Arab, yang mana ketika yang diutus adalah dari golongan mereka, dan mereka mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW sejak sebelum diutus, di mana beliau telah mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, tidak pernah berdusta. Bahkan ketika diberikan amanat, diberikan titipan apapun, dia berlaku amanah. Nah, ini setidaknya kalau sudah mengenal, kemudian dia jadi utusan menyampaikan bahwasannya ini Rasulullah, agar supaya mereka bisa menerima itu. Min anfusikum. Yang kedua, ikhwatal iman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang dimaksudkan dari min anfusikum ini adalah dari golongan kalian, bangsa manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk mengenalkan siapa Tuhan dan bagaimana mengabdi dan beribadah kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka kalau dia diutus dari golongan jin, maka kita tidak bisa melihat. Kalau diutus dari sisi golongan malaikat, maka tidak bisa kita contoh. Padahal tujuan diutusnya salah satunya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasannya ada ciri-ciri kemanusiaan terbaik dalam diri Rasul yang boleh dan harus kita jadikan uswatun hasanah bagi mereka, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi mereka yang senantiasa ingin berharap bertemu dengan Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka min anfusikum yang kedua diartikan telah datang utusan Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dari golongan kalian, yaitu golongan manusia.
Akhirnya dia adalah basyarun la kal basyar. Dia adalah seorang manusia walaupun spesial. Dia juga makan, beliau juga minum, beliau juga tidur sebagaimana kita, dan beliau juga menikah dan juga terlihat bersama dengan kita, khususnya para sahabat di generasi-generasi awal. Ikhwatul iman jemaah sekalian, yang ketiga, min anfusikum ini diartikan dengan bacaan lain. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Anfasikum itu adalah yang paling mulia, yang paling berharga, nafis, yaitu diutus kepada kalian Rasulullah, yaitu dari golongan orang yang berharga di sisi Allah dan juga di sisi manusia, terhormat. Maka kita tahu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Nabi pun mereka sudah menghormati keberadaan beliau, termasuk yang menjadi solusi ketika orang-orang Arab pada saat itu memugar Ka'bah, kemudian yang namanya Hajar Aswad itu dikeluarkan dari tempatnya, kemudian ketika akan mengembalikan, para kepala suku ini cekcok karena mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya itu pada masa itu adalah satu kemuliaan dan satu entitas, ya, penunjuk eksistensi diri bahwasanya dia adalah orang yang berpengaruh. Akhirnya diputuskan sudah kita ambil penengah dari seseorang yang nanti akan memasuki dari pintu itu, Babus Salam. Akhirnya ternyata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sebelumnya belum diangkat menjadi nabi, ternyata Muhammad ini yang datang dari situ. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para kepala suku ini untuk memegang surban setiap ujungnya, dan batu Hajar Aswadnya itu diletakkan di tengah surban tersebut. Lalu dibawa ke tempat yang akan diletakkan, baru Nabi yang meletakkan Hajar Aswad itu ke dalam tempatnya semula. Dan itu membuat mereka orang-orang Arab pada saat itu ridho, alias cocok dengan solusi yang telah diambil oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian sifat dari Nabi ini azizun alaihi ma anittum. Beliau ini sangat-sangat merasa berat ketika menemukan umatnya menderita, sehingga beliau ini akan terus memikirkan umatnya dan terus mengusahakan bagaimana umatnya ini bahagia dunia dan akhirat. Bahkan ikhwatul iman, kita dapatkan dalam syariat Islam ini banyak sekali hal-hal yang memudahkan bagi kita umat Islam. Misalkan dalam urusan sholat, kalau kita sedang musafir bisa menjamak dan mengqashar, bisa yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang waktunya zuhur sendiri, asar sendiri bisa menjadi 1. Begitu juga dengan maghrib dan isya bisa dijamak takdim atau dijamak takhir. Itu kemudahan. Begitu juga ketika seorang nanti berpuasa kemudian merasakan sakit, maka diberikan namanya rukhsah. Dalam safar, dalam sakit, maka boleh orang tersebut tidak berpuasa di hari itu, tapi nanti mengqadha di hari yang lain. Itu kemudahan. Misalkan juga ketika kita sholat, ketika kita sehat wajib berdiri, tetapi ketika kita merasakan sakit ada uzur tertentu, boleh dengan cara sambil duduk, tidak bisa duduk sambil tidur, bukan tidur Pak ya, sambil berbaring. Kalau tidur nanti ngorok, ya, sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya, dengan isyarat, dan terakhir dengan hati baru disolati kalau tidak bisa sholat. Itu kemudahan yang diberikan oleh syariat, dan ini pembawa syariatnya adalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat apa? Azizun alaihi ma anittum. Sampai-sampai beliau itu memiliki sifat harisun alaikum. Beliau itu sangat menginginkan keselamatan kepada umatnya ini. Sampai-sampai terus beliau meminta kepada Allah agar umatnya ini masuk surga, mendapat ridhonya, mendapat hidayahnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yaitu sangat memikirkan keselamatan dari umatnya, sangat pengasih, sangat penyayang. Dan ini kalau ingin didetailkan, panjenengan bisa nanti mengkaji sirah nabawi khususnya tentang Syama'ilur Rasul, bagaimana sifat-sifat Nabi bermuamalah dengan para sahabatnya. Bahkan ketika awal-awal setelah Fathu Makkah itu Nabi banyak menghadiahkan harta benda berupa kambing, onta kepada orang-orang yang baru masuk Islam gitu. Dan itu jumlahnya agak sedikit kalau ngasih hadiah. Dan bahkan saking sayangnya beliau kepada umatnya ini, sampai detik-detik akhir hayatnya yang disebut itu adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat gitu. Jangan lupa salat. Lalu yang disebut juga an-nisa, jangan lupa jaga wanita itu, istri kalian, anak perempuan kalian. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya itu sangat-sangat disayang oleh beliau. Sehingga kalau kita ini bersolawat kepada beliau, itu sebenarnya bentuk rasa terima kasih kita kepada rasa kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Jadi kalau seorang itu Pak menyayangi kepada manusia yang lain, bahkan orang tua kepada anak, terkadang sayangnya itu hanya sampai dalam urusan dunia. Bahkan ketika salah menyayangi, anaknya tidur gak dibangunkan, waktunya subuh sudah mau lewat padahal sudah balik juga tidak dibangunkan. Anaknya pacaran tidak diingatkan. Katanya kalau diingatkan, oh biasa anak muda, biar tahu rasanya jadi anak muda. Loh, padahal itu sedang berada pada murkanya Allah. Berarti kasih sayangnya itu hanya sebatas urusan duniawi. Memaknai kalau bisa ngasih anak itu gadget terbaik, sayang. Ngasih anak baju pakaian terbaik itu sayang, walaupun tidak menutup aurat. Maka ikhwan taliban, di sini kasih sayang Nabi itu lebih dari seorang bapak kepada anak, lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Karena beliau memikirkan keselamatan kita itu sampai keselamatan di tingkat akhirat. Maka dari situ ada istilahnya syafaatul uzma, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Maka jangan sampai kita tidak diakui oleh beliau sebagai umat. Bagaimana itu? Ya jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita dieliminasi atau dikeluarkan sebagai kategori umat Nabi. Contohnya, ketika ada perkataan Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dalam muamalahnya melakukan tipu-tipu, itu kemudian ketika misalkan jualan, gimana yang aslinya itu jelek diperbaiki sebagaimana kamuflase yang menipu, akhirnya yang beli pun tertipu kemudian kecewa. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian apa? Orang yang tidak mau ya, berkurban padahal dia memiliki kemampuan dalam urusan finansial, itu malah jangan, katanya, jangan engkau dekat-dekat tempat sholat kami. Atau ada orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua, man lam yuqir kabirana walam yarham saghirana, dan tidak bisa menyayangi orang yang lebih muda karena Allah, falaysa minna, maka bukan dari golongan kami. Apalagi yang benci terhadap sunnah Nabi, yang benci terhadap tindak tanduk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini contohnya an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kan berat juga, Pak. Barang siapa orang yang membenci nikah, itu bukan dari golonganku. Maksudnya gimana ini? Ada orang itu memang tidak mau nikah, tujuannya itu hanya untuk icip-icip, ingin banyak pacarnya nggak terikat, kemudian ya nikah sana, kawin sana, kawin sini. Nah, itu yang tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Ya. Tapi kalau nikahnya ini, dia ini trauma nikah mungkin ya, habis nikah kemudian tidak mau nikah lagi, ya jangan langsung divonis dia membenci. Bisa jadi karena penyebab lain. Karena ada, Pak, di zaman sekarang itu anak gadis belum nikah pun ketika mau nikah takut dia. Kenapa? Karena mungkin lihat bapaknya suka nempelengin ibunya, akhirnya dia trauma, Pak. Lalu dia itu bukan atas dasar benci nikah, tapi takut dia itu menikah karena melihat sosok orang tua yang selama menikah itu tidak mengalami kebahagiaan. Maka tugas kita adalah mengajarkan kepada mereka mencintai Nabi dan juga sunnah-sunnahnya, dan jangan sampai gara-gara oknum, apalagi orang tua sendiri yang menjadi oknum, akhirnya mereka membenci terhadap sunnah dan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ayat ke-129. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling dari keimanan setelah diajak, setelah didoakan, setelah diajak berfikir. Kalau orang Yahudi itu biasanya juga diajak munadharah. Munadharah itu seperti dialog, diskusi, berdebat begitu. Kok mereka tetap berpaling dari keimanan yang engkau ajak itu Rasul? Kata Allah, fakul, maka katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagiku Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maksudnya apa ini, Pak? Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayatul irsyad, petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran melalui juga Rasul-Rasulnya, sunnah-sunnahnya, tindak tanduknya. Kemudian yang kedua hidayat taufik, hidayah yang langsung dari Allah, yang mana ketika kita tahu petunjuk itu, kita bisa mengamalkan petunjuk itu. Itu yang terus harus kita minta kepada Allah. Makanya kalau ada orang Islam itu kok tersesat terus ya, dalam salat itu selalu minta aja ihdinas siratal mustaqim gitu. Loh, tidak begitu. Kita ini dalam memahami hidayah itu ada yang disebut hidayatul irsyad tadi. Petunjuknya jelas, ini halal, ini haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan haram yang sesungguhnya yang haram sudah jelas. Namun demikian, untuk bisa meninggalkan yang haram dan juga melaksanakan yang halal, yang mana perintahnya ada yang wajib, ada yang sunnah, itu kita butuh hidayah taufik. Minta kepada Allah. Sampai setelah sholat itu Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang dia cintai, beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur, dan terus bantulah saya Allah, berikan taufik kepada saya Allah, yaitu husni ibadatik, yaitu kebaikan dalam beribadah. Jadi semuanya itu, Pak, harus kita minta sama Allah hidayah taufik. Mau perjalanan, mau thalabul ilm, mau ke masjid. Bahkan seorang ustadz pun, saya pun berapa kali itu, Pak, kajian itu kadang lupa, kadang juga ada kesibukan sehingga baru ingat kalau ternyata besok ada kajian, atau hari itu di waktu itu ada kajian, baru ingat ketika diingatkan. Atau kadang ketiduran, Pak. Ya, subuh sudah siap-siap padahal sudah menyiapkan materi. Subuhnya
baru bangun ketika azan, ya tidak nutun. Itu taufik namanya, Pak. Atau panjenengan misalkan mau ke masjid, udah mau berangkat, terkadang anak rewel, diganggu ya. Itu namanya hidayah taufik. Maka minta sama Allah selalu dimudahkan dalam urusan apa? Kegiatan-kegiatan amal soleh kita. Dan Nabi SAW Allah berikan penghibur lara. Kalau dia sudah berjuang untuk menyampaikan hidayah ini dengan maksimal. Bahkan beliau itu sempat meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai, ternyata tidak mampu, Pak. Maka kita ini bersyukur mendapatkan hidayah Islam ini. Sehingga dikatakan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai engkau Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai, termasuk pamannya sendiri, Abu Thalib misalkan, yang banyak membantu beliau dalam urusan dakwah beliau. Sampai akhir hayatnya, bahkan Nabi telah mengusahakan di detik-detik akhirnya, ucapkan wahai pamanku kalimat yang bisa aku nantinya meminta pertolongan Allah, yaitu maksudnya walaupun kamu ini belum masuk Islam dari jauh-jauh hari, di penghujung ayat akhir hayatnya, ayo la ilaha illallah katakan dan imani tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu pun tidak mampu, Pak. Maka kita ini dalam urusan menyampaikan hidayah irsyad ini harus maksimal. Urusan hidayah taufiknya belum sampai, misalkan kita sudah mengajarkan ke anak untuk rajin sholat tahajud, kemudian untuk rajin bersedekah, rajin baca Quran, kok belum nyampe saja taufiknya, hidayah taufiknya, oh mungkin masih ada yang error. Jadi hidayah itu, yang hidayah taufik ini memang misterinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus meminta kepada Allah, termasuk dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita bertawakal setelah berusaha dengan maksimal. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya, kepada Allah aku bertawakal, dan dialah Allah Rabbul arsyil azim, Tuhan pemilik arsy yang agung. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, monggo silakan. Masih ada waktu dari Bapak Ibu. Sampun nggih. Alhamdulillah, semoga kita semakin dekat dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak mempelajari, banyak menganalisa bagaimana beliau bertindak tanduk dalam kehidupan sehari-hari. Di antara juga akhlak beliau itu digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya akhlak Nabi itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Maka kalau ingin kita tahu bagaimana akhlak Nabi, salah satunya melalui mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Dan alhamdulillah mukjizat Nabi Muhammad itu masih ada di antara kita, yaitu Al-Quran. Kita cari bagaimana ketika ketemu ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak, maka itulah akhlak Nabi. Kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang mengajarkan tentang bagaimana bertauhid kepada Allah, maka itulah yang Nabi contohkan dalam kesehariannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Terlebih-lebih kalau kita mau lebih dalam lagi membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, baik itu secara fisik, secara perilaku, secara muamalahnya, terus ibadahnya. Intinya Pak, kita memang tidak bisa mencontoh 100%. Dalam artian berat bagi kita ini. Sholat sunat sampai bengkak kakinya itu kan berat bagi kita. Tapi setidaknya yang wajib-wajib itu bisa manusia itu mencontohnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah memberikan taklif atau beban syariat kecuali orang itu mampu. Kalau kita misalkan mau contoh Nabi sholat sunnah dengan bacaan suratnya Al-Baqarah, terus lanjut ke Al-Imran, ya berat mungkin Pak. Ya.
Bahkan sahabat pun yang jadi makmum itu loh, sekutu mufarokoh katanya. Memang beliau sholat, kemudian sahabat ini ikut. Waduh, dia pinginnya itu meninggalkan Nabi saja gitu. Itu memang berat. Tapi di sisi yang wajib-wajib, insya Allah keseluruhan umat manusia ini sebagai muslim dan muslimah yang baik itu bisa mencontoh. Sholat 5 waktu, puasa pun puasa yang wajib di Ramadan, zakat, itu insya Allah itu mudah Islam itu. Ya. Cuman kan ada orang itu kurang lah yang wajib-wajib ini. Saya sudah longgar sekarang dalam urusan dunia, apalagi sudah pensiun misalkan, saya akan memperbanyak urusan akhiratnya. Yaitu suka-suka, karena berbeda-beda orang itu kualitas dan kesenggangan waktu dan kelonggaran waktunya. Semoga kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai para nabinya, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Khususnya bagi yang menyampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.